Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM 19 110 50 40 akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang telah saya lakukan di Apotek Diva Babat Lamongan. Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Langsung saja yang pertama yaitu profil Apotek Diva Babat Lamongan. Jadi Apotek Diva Babat ini terletak di Ruko Pasar Babat nomor 3, Jalan Gotong Royong, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang dikelola oleh apoteker Syafira Nurhayati, sarjana farmasi. Apotek Diva Babat ini diresmikan pada tanggal 4 Desember 2019 oleh Bupati Lamongan kala itu. Apotek Diva Babat ini merupakan apotek cabang dari Apotek Diva Lamongan yang bertempat di Jalan Lamongan nomor 30 Lamongan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi Apotek Diva. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelolaan sediaan kefarmasian Apotek Diva Babat Lamongan. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi beberapa proses perencanaan yang dilakukan di Apotek Diva Babat yaitu mulai dari persiapan, yaitu penetapan obat yang akan dilakukan pemesanan, kemudian pengumpulan data. Di sini diharuskan untuk mengetahui stok minimal dan stok maksimal untuk mengetahui jumlah barang yang akan diorder, yaitu dengan melihat kartu stok. Kemudian penetapan jenis dan jumlah. Di Apotek Diva Babat ini tidak memakai teori perhitungan tetap. Apotek Diva Babat menggunakan teori perhitungan berdasarkan metode konsumsi dan morbiditas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian evaluasi perencanaan pada Apotek Diva Babat juga tidak menggunakan evaluasi perencanaan kebutuhan secara khusus. Apotek Diva Babat hanya melihat obat-obat prioritas atau yang banyak dicari atau biasa disebut dengan fast moving. Hal ini harus direncanakan dengan baik karena agar permintaan pelanggan selalu terlayani. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pengadaan. Proses pengadaan di Apotek Diva Babat ini dilakukan dengan cara pembelian dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu. Kemudian pada proses pengadaan tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria PBF atau distributor. Nah, berikut ini adalah kriteria pemilihan PBF atau distributor yang ada pada Apotek Diva Babat. Yang pertama harus legal, kemudian dilihat harganya, waktu datang, kemudian diskon, jatuh tempo, dan cara pembayarannya, baik itu kredit atau konsinyasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerimaan. Prosedur yang diterapkan pada Apotek Diva Babat yaitu pertama tentunya mengecek alamat tujuan dalam faktur, kemudian mengecek kesesuaian fisik obat dengan faktur, kesesuaian faktur dengan surat pesanan, kemudian jika sudah sesuai dilakukan tanda tangan, kemudian menuliskan tanggal, nama penerima, dan stempel. Kemudian penyimpanan. Pada penyimpanan di Apotek Diva Babat ini dilakukan sesuai dengan kelas terapi, bentuk sediaan, obat narko dan psiko, obat generik dan paten, obat fast moving, dan obat dengan penyimpanan yang memerlukan suhu khusus. Dan ditata berdasarkan sistem FIFO dan FIFO tentunya. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pendistribusian. Jadi proses pendistribusian di Apotek Diva Babat ini dilakukan langsung kepada pasien, baik itu dengan resep atau tanpa resep, baik secara langsung datang ke apotek atau melalui pesan antar. Nah, yang selanjutnya yaitu pemusnahan dan penarikan. Berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016, pemusnahan ini dilakukan untuk sediaan farmasi yang tertera berikut ini, yaitu yang pertama, produk tidak memenuhi persyaratan mutu, yang kedua, telah kadaluarsa, dan yang ketiga, dicabut izin edarnya. Di Apotek Diva Babat ini dilakukan untuk produk yang telah kadaluarsa. Jadi pemusnahannya dilakukan berdasarkan bentuk kesediaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengendalian. Jadi ada dua proses pengendalian atau dua prosedur pengendalian di Apotek Diva Babat, yaitu yang pertama ada stok opname yang dilakukan 3 bulan sekali. Kemudian ada pemantauan bulanan. Jadi dibentuk PJ-PJ rak, kemudian dengan tugas utama membersihkan rak tersebut sesuai PJ-nya. Kemudian menata obat-obat atau barang-barang yang tidak sesuai dengan tempatnya, dan juga menulis atau mencatat obat-obat yang sudah mendekati kadaluarsa. Nah, yang selanjutnya itu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan di Apotek Diva Babat yaitu pencatatan keluar dan masuk barang atau obat, dan tentunya dengan dokumen utama yaitu kartu stok. Kemudian selain itu juga ada pencatatan rekap resep. Jadi setiap resep yang masuk ke Apotek Diva Babat selalu dicatat pada buku khusus dan juga didasarkan pada jenis resep. Resep narko dan psiko ditulis dengan buku yang berbeda dengan resep yang biasa atau resep reguler. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pelaporan. Di Apotek Diva Babat terdapat 2 pelaporan, yaitu pelaporan internal dan eksternal. Jadi pelaporan internal ini merupakan laporan bulanan, yaitu laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan pengeluaran biaya-biaya lain. Kemudian pelaporan eksternal ini
merupakan pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika pada aplikasi Cipnap yang dilakukan setiap paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Di apotek Diva Babat sendiri dilakukan setiap tanggal 1. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu pelayanan farmasi klinis di apotek Diva Babat. Yang pertama ada pelayanan swamedikasi. Pelayanan swamedikasi ini dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker atau TTK. Jadi pada pelayanan swamedikasi ini harus selalu menerapkan prinsip WWHAM untuk memastikan pasien tersebut mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu pelayanan resep. Jadi yang sudah saya tampilkan ini merupakan prosedur pelayanan resep yang diterapkan di apotek Diva Babat. Mulai dari screening resep, mengecek ketersediaan obat, dan lain-lain sampai KIE. Jadi ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi kepada pasien atau pelanggan, yaitu meliputi penggantian obat dengan merek yang berbeda atau informasi harga, apakah pasien mampu menebus semua obat atau hanya sebagian. Kemudian KIE juga sangat perlu. Nah, poin yang terakhir yaitu keunikan atau kelebihan pelayanan farmasi di apotek Diva Babat Lamongan. Yang pertama yaitu ada layanan pesan antar. Jadi ini sangat memudahkan pasien dalam hal kepraktisan. Jadi tidak perlu antri, menghemat biaya. Kemudian bagi pasien atau pelanggan yang mungkin tidak mempunyai waktu luang untuk membeli obat secara langsung ke apotek atau terkendala jarak dan transportasi, atau mungkin ada keadaan yang tidak memungkinkan pasien atau pelanggan tersebut untuk tidak keluar rumah. Kemudian ada layanan konsultasi secara gratis, yang ini bisa dilakukan secara langsung datang ke apotek atau melalui WhatsApp. Kemudian ada sistem member, jadi ada pembuatan kartu member ini secara gratis, tentunya akan menarik pelanggan baru dan akan meningkatkan kepercayaan bagi pasien atau pelanggan yang sudah berlangganan kepada apotek Diva. Nah, yang selanjutnya yaitu layanan buka 24 jam. Di daerah Babat sendiri, apotek Diva merupakan satu-satunya apotek yang membuka layanan 24 jam. Tentunya hal ini sangat membantu pasien yang mungkin benar-benar membutuhkan obat dalam jam-jam tertentu seperti tengah malam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.